Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya semuanya. Kita hari ini akan bahas tentang skripsi sendiri ya. Yang pertama, di sini beberapa mahasiswa yang posisinya belum sampai di skripsi penulisan, ada yang sudah beberapa yang sudah selesai skripsi dan sidang, juga sudah waktunya mungkin ya, tapi perlu ditambahkan lagi prosesnya ya. Oke. Saya coba share PowerPoint saya ya. Sebentar, terlalu berat mungkin. Lanjut. Saya kelihatan saya ya. Sebentar nih, ada yang masuk lagi. Oke, nanti kalau ada yang ingin tanya bisa langsung tanya, nggak apa-apa ya. Jadi sampai slide-nya selesai ya, bisa langsung tanya. Nah, kita akan bahas yang pertama tentang cara bimbingan ya. Yang kedua nanti kita akan bahas tentang panduan penulisan skripsi, dan yang terakhir tentang presentasi sidang. Ya. Nah, topik pertama adalah tentang cara bimbingan. Nah, ya, yang perlu kalian ketahui, di STMIK Bani Saleh ini ada dosen pembimbing itu ada dua, pembimbing pertama dan pembimbing kedua. Ya, biasanya pembimbing pertama itu dia melakukan bimbingan bab 1 sampai dengan bab 3. Ya, pembimbing kedua, kemudian pembimbing kedua ini akan membimbing bab 4 sampai bab 5. Ya, atau sampai dengan lampiran dan seterusnya lah ya, sampai selesai bab 4, 5 ya. Nah, kembali lagi ke pembimbing pertama ya, itu akan mereview bab 1 sampai bab 5. Jadi kalau nanti teman-teman di sini sudah sampai bab 5, harus ke pembimbing pertama lagi ya untuk direview tentang bab 1, bab 5 ya. Mengapa harus direview? Karena biasanya dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu melakukan revisi bab 1, bab 3, kemudian bab 4 dan 5. Kalau tidak direview dari depan, khawatirnya ya antar bab tidak saling terkoneksi atau tidak nyambung. Ya, biasanya dosen pembimbing pertama ini dia akan melihat bab 1 itu ada tentang identifikasi masalah, terus ada tujuan, ada ruang lingkup ya atau batasan masalah. Nah, nanti di kesimpulan ya atau di bab 4, bab 5 itu akan terjawab tuh. Semua bab 1 akan dijawab di bab 4 dan 5. Sehingga tugas dari pembimbing pertama dia akan bisa melihat ya apakah bab 1-nya nyambung sampai bab 5. Apakah batasan masalah ya dan identifikasi masalah sampai dengan tujuan sama dengan tujuan skripsinya atau penulisannya sesuai nggak pada kesimpulan ya, karena diharapkan pada kesimpulan ini adalah menjawab dari bab 1 ya, bab 1 yang tadi ya, ada identifikasi masalah, ada batasan masalah, ada tujuan dari penulisan. Nah, itu dijawab di bab 5 di kesimpulan situ. Ya, jadi kalau nggak nyambung ketahuan itu. Nah, biasanya mahasiswa itu sering
Begitu bab 3 selesai, bab 4 selesai, bab 5 selesai. Nah, pembimbing pertamanya sudah tidak dihubungi lagi ya. Hanya minta ACC dari kartu kartu bimbingan skripsinya. Ya, jadi tidak seperti itu ya. Sebaiknya pembimbing pertama nanti akan melakukan review lagi. Ya, sehingga antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ceritanya tuh nyambung ya. Jadi nggak terputus di tengah jalan. Ya. Nah, apa yang terjadi jika tidak dilakukan review oleh pembimbing pertama untuk mereview bab 1, bab 5 adalah kadang pada saat contohnya kita bikin program deh. Ya, di batasan masalah ya, kita jelaskan bahwa program yang kita buat contoh nih ya, ada skripsi judulnya kita bikin program aplikasi, kemudian di batasan masalah kita tulis bahwa skripsinya ini nanti salah satunya adalah mengeluarkan laporan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk gambar JPG atau apa dan seterusnya misalnya begitu. Tetapi ternyata begitu di bab 5 atau di bab 4 programnya sudah jadi, ternyata nggak sempat karena waktunya singkat penulisan skripsi atau kalian terkendala dengan programnya, nggak bisa mengeluarkan report, mau nggak mau di bab 1 yang tadi di depan ya udah kamu tulis batasan masalahnya ya bahwa akan ada report, ternyata di bab 4-nya nggak ada report. Nah, itu kan jadi nggak nyambung. Ya, makanya bab 1-nya harus direvisi. Ya, jadi lihat berdasarkan hasil. Bab 4 ini hasilnya seperti apa, kesimpulannya gimana. Sehingga bab 1 sama bab 5 nanti nyambung. Nah, biasanya dosen penguji itu salah satunya yang lihat di situ tuh nih, ya. Kita akan lihat identifikasinya seperti apa. Tujuan skripsinya seperti apa. Nanti di bab 5 nyambung nggak? Hasilnya nyambung nggak? Kalau ada satu yang nggak nyambung, nah itu jadi penilaian. Ya, jadi itu harus diperhatikan buat kalian semuanya. Nah, sekarang model bimbingan. Nah, terkait dengan PPKM ya, kita belum bisa tatap muka langsung ya. Juga dengan metode online ya. Kita bisa lihat ya atau menggunakan cara sesuai dengan kondisi saat ini. Ya, bab pertamanya dosen itu wajib tuh ketemu dengan mahasiswanya. Kenapa bab pertama perlu pembimbing dosen pertama ini perlu ketemu dengan mahasiswa? Karena itu tadi ya. Di bab 1 ini kan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Ya, tujuannya apa? Ya. Terus kemudian nanti ruang lingkupnya seperti apa? Ya. Biasanya dosen pada saat di bab 1 ini pertemuan pertama harus ketemu dengan mahasiswanya karena biasanya dosen akan menanyakan ya pertama itu tadi ya mulai dari lingkup masalahnya, identifikasi, tujuannya. Biasanya kita interview dulu sama dosen. Yakin nggak kamu bikin judul seperti ini? Terus kamu mampu nggak dengan judul yang kamu buat akan seperti apa? Biasanya ada koreksi-koreksi ya sehingga kita perlu diskusi langsung, nggak bisa diwakilkan lewat email ya atau chatting misalnya lewat sosial media. Nah, itu susah, mendingan kita bertemu langsung. Ya, kita langsung bahas, kita duduk bareng, ya, kita samakan persepsi tentang arah kemana tujuan dari penulisan skripsi kamu. Makanya yang bab pertama itu biasanya dosen mengharapkan tatap muka langsung, ya, supaya tahu. Ya, contohnya ada beberapa mahasiswa dalam waktu dekat yang lalu dengan saya, ya, begitu bertemu ternyata ganti judulnya. Artinya belum dia maju ke bab 1, 2, 3 aja dari interview mau bimbingan pertama aja udah ketahuan ada sesuatu yang lemah dari sisi judul yang harus direvisi. Akhirnya harus direvisi dulu ya baru lanjut lagi ke bab berikutnya dan berikutnya. Nah, untuk bab 2 ini biasanya blended learning ya atau campuran dan online bisa juga ya. Blended learning atau campuran misalnya boleh setengahnya tatap muka, boleh setengahnya lewat email ya. Atau dengan online yang lainnya silakan aja. Bab 3 juga begitu. Ya.
Nah, untuk model-model bimbingan ya, model-model bimbingan itu biasanya kalau yang online saya selalu minta mahasiswa itu buat atau mengirim dalam bentuk MS Word, jangan PDF. Ya, kalau MS Word saya bisa ambil contoh seperti ini. Nih saya ada contoh. Biasanya kalau MS Word ya dikirim lewat MS Word itu ada yang seperti ini. Nah, ini contohnya saya ambil adalah skripsinya Dandi nih ya. Dan nah ini ya. Biasanya di sini ya saya akan koreksi berupa komen. Contoh, sebelumnya Dandi mungkin menulisnya di sini salah tulis atau typo ya, saya akan minta koreksinya seperti ini. Nah, ya saya cuma mengartikan lewat review, show comment dan new comment ya, maka saya bisa kan koreksi skripsi yang dibuat siswa itu revisi juga tidak dihapus komennya ini supaya ada jejaknya ya, supaya ada jejaknya ya, saya mana jadi lebih salah ya, bisa sini ini contoh yang lain. Nah, menurut revisi jangan ini dikerjakan aja begitu. Nah, ini misalnya ya, saya menggunakan metode waterfall, nggak usah sih hapus oleh Dandi, diganti dengan metode waterfall seperti itu. Oke. Nah, tentang bab 1, bab 2 dan bab 3. Kemudian model bimbingan untuk pembimbing kedua. Nah, untuk pembimbing kedua ya biasanya sudah lebih bisa sambil lah ya. Di luar dalam arti tidak harus bertatap muka langsung ya, tapi boleh dengan online. Karena kenapa? Kalau bab 4 hubungannya sama program. Ya, biasanya siswa bikin program sendiri, butuh fokus, silakan ya. Nanti kalau ada tanya yang sifatnya hal teknis bisa langsung ke pembimbing kedua ya. Begitu juga bab 5 ya, bab 5 tentang kesimpulan dan saran itu bisa lewat online atau blended learning ya, antara tatap muka dan online, silakan aja ya, karena tiap dosen juga memiliki keterbatasan waktu juga ya, ada yang inginnya di kampus supaya lebih leluasa, ada juga yang lewat online ya, karena kalau program biasanya lagi kita bikin program ini bab 4 ini kita bikin program ini kalau lewat online nggak terpecahkan ya, paling nggak harus ketemu langsung. Nah, biasa dijelaskan dengan secara teknis, bisa juga seperti itu. Nah, sekarang masuk ke skema yang kedua atau yang modul kedua adalah panduan skripsi. Nah, untuk mengikuti panduan skripsi ada dua model tinjauan. Yang pertama tinjauan non-sistem dan yang kedua adalah tinjauan sistem. Ya, non-sistem artinya penelitian deskriptif dan atau kualitatif ya. Biasanya ini adalah sebuah penelitian yang tidak langsung menggunakan pengembangan perancangan dari suatu objek ya. Jadi salah satu cirinya adalah tidak ada objek penelitian ya. Jadi kamu nggak punya tempat penelitian nih, saya bingung Pak, tempat penelitian saya di mana ya. Berarti kamu bisa namanya non system ya, biasanya berupa prototype ya, atau sistemnya belum ada sebelumnya
ya, sistem sebelumnya tidak ada. Jadi kamu bikin aplikasi, tapi aplikasinya masih baru, ya, karena perusahaannya baru berdiri, misalnya begitu, ya, atau perusahaannya dari manual mulai masuk ke ranah digital, nah seperti itu, ya, boleh juga, itu namanya non sistem, ya. Contohnya seperti apa? Nah, non sistem contohnya adalah tata kelola, ya, tata kelola misalnya tentang governance, ya, apa framework IT audit seperti COBIT, ITIL, TOGAP, ISO, ya, dan seterusnya, ya, ada banyak itu. Karena itu nggak perlu apa namanya tinggalan sistem, ya. Yang kedua, prototipe dari suatu sistem dengan data dummy. Jadi kamu bikin sistem aplikasi, tapi datanya bukan data kantor, datanya kamu bikin-bikin sendiri. Ya, tempatnya tadi nggak ada, karena tempatnya nggak ada, jadi kamu ya semacam prototipe lah, ya, bikin rancangan sistem, tapi itu tadi datanya nggak ada. Mau nggak mau kan data kamu input sendiri, ya, nama user siapa, kemudian datanya seperti apa, itu kamu coba-coba sendiri, itu namanya data dummy, dan itu sifatnya prototype, ya, judulnya biasanya menggunakan istilah prototype. Yang ketiga adalah pelan data mining, ya. Nah, contohnya menggunakan Rapid Miner, WK, Power BI, Orange data mining, dan seterusnya, ada banyak, ya. Ya, biasanya pengolahan data, misalnya kamu punya data e-commerce, ya, data pelanggan. Data pelanggan mau dibikin berdasarkan kategori umur, dibikin berdasarkan kategori jenis apa yang dia belanjakan. Nah, ini kan sifatnya pengolahan data. Nah, ini biasanya namanya non sistem, ya, karena kamu tidak mendevelop sistem, tapi kamu menggunakan aplikasi yang sudah ada untuk mengolah data, ya. Atau kuesioner, kamu punya kuesioner banyak, nyampe 500 kuesioner, ya, setelah itu kamu olah datanya. Nah, itu juga salah satunya adalah non sistem. Nah, sekarang panduan skripsi untuk yang sistem, ya. Penelitian ini sifatnya adalah kuantitatif dan atau kualitatif. Artinya ada objek penelitian, contohnya adalah di perusahaan, ya, atau sistem sebelumnya sudah ada, jadi sistem yang ada dikembangkan lagi, ya. Awalnya sistemnya pakai web, kemudian dibikin Android, nah gitu, ya, misalnya, ya. Atau awalnya sistemnya udah ada tapi belum selesai 100%, terus kamu perbaiki lagi, kamu kembangkan lagi, kamu tambahkan modul-modulnya, itu juga bagian dari sistem. Nah, contohnya adalah rancang bangun sistem informasi, kamu bikin aplikasi, ya, artinya bikin dari nol. Atau pengembangan sistem informasi, nah, pengembangan ini sistemnya udah ada, sebelumnya udah ada, terus kamu kembangkan, dibikin lagi versi barunya, ya, dari tadi model web kamu tambahin jadi model Android, ya. Kemudian ada integrasi sistem yang berjalan, contohnya adalah menggabungkan antara dua sistem, ya, misalnya ada sistem baru, ya, dia mau digabungkan dengan sistem yang lama, ya. Atau yang keempat, implementasi sistem baru, ya, ada satu aplikasi, ya, kamu buat atau sudah ada sebelumnya, terus diimplementasikan ke suatu perusahaan atau ke satu instansi, seperti itu, implementasi sistem baru. Nah, itu juga boleh yang masuk ke situ, ya, karena pasti sebelumnya sudah ada sistem yang berjalan tapi mungkin belum integrasi, atau sistemnya udah ada tapi masih banyak pulau-pulau, ya, atau terpisah-pisah, atau benar-benar akan dibikin baru. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi jangan bingung masuk, saya pakai panduan skripsi mana nih, Pak, non sistem atau sistem. Nah, tadi udah saya kasih contoh, ya. Kemudian perbedaan non sistem dan sistem dari sisi penulisan, ya. Pada bab 3, kalau non sistem itu ini, ya, metodologi penelitian. Sementara kalau bab 4-nya dia akan nyambung jadi hasil dan pembahasan. Dan kalau sistem, dia isinya tentang tinjauan sistem yang berjalan, artinya sistem sebelumnya udah ada, ya, berarti kamu harus tinjau, ya, sistem yang berjalan tuh nanti usulannya seperti apa, sistem yang diusulkan seperti apa, ya. Kalau non sistem adalah metodologi yang digunakan tadi, metodologinya observasi,
ya setelah observasi terus kamu melakukan pembuatan sistem ya berupa prototype ya, atau bisa jadi metodologi dari penelitian itu sendiri seperti menggunakan framework apa ya, pakai COBIT, ITAL ya, atau TOGAF atau ISO. Nah, itu kan harus dijelaskan metodologi yang digunakan ya. Di bab 4 untuk non sistem adalah hasil dan pembahasan, sementara konsistem adalah perancangan dan implementasi ya. Jadi sering tuh mahasiswa di daftar isi bisa jadi ketukar-tukar daftar isinya. Dia di daftar isi tulisannya ini, tapi nanti begitu masuk ke bab 4-nya, bab 3-nya, begitu di halaman misalnya 30 atau 70, tulisannya bukan ini lagi, tapi tulisannya adalah hasil dan pembahasan, misalnya begitu. Jadi sering ketukar-tukar ya, jadi tolong hati-hati, ini menjadi pertimbangan kalian juga tuh ya, dan perhatian. Nah, supaya tadi tidak salah, saya selalu nge-share di WA group ya. Kebetulan kan kalau skripsi ini saya bikin WA group ya. Nah, itu ikutin cara panduan daftar isi. Ya, membuat daftar isi itu di Word udah ada. Jadi kalian nggak perlu lagi repot sama daftar isi yang ngetik satu-satu. Contohnya adalah halaman 30 apa ya daftar isinya? Tentang ini. Halaman 70 ini bahas tentang apa ya? Jadi daftar isinya nggak perlu diketik manual, tapi sudah ada panduannya nih. Ya, ini tinggal masuk ke link sini, kamu cari ada. Begitu juga daftar pustaka, ada juga. Jadi di MS Word itu ya, MS Word versi berapa aja itu ada cara buat daftar isi dan daftar pustaka. Nah, contoh seperti itu buat ya. Nah, pokoknya sudah membuat daftar isi menggunakan dari MS Word itu sendiri. Bentar. Oh, hilang. Oke. Nah, ini ya. Contoh ya. Sudah baca seperti ini. Saya deketin gini, saya klik di sini, dilihat ada update citation bibliografi. Nah, ini daftar pustaka ya. Nah, ini nggak mungkin salah. Anda kalau bikin itu jadi salah ya. Saya sering di penguji sidang ya, sering salah tuh mahasiswa bikin daftar pustakanya ya. Kan salah kemungkinan karena itu tadi ya, tidak menggunakan fasilitas dari Word yang sudah ada. Kalau seperti ini enak, setiap kamu nambahin dia akan nambah. Jadi kalau di bab 2 daftar kamu ada dasar teori ya, di awal sudah kamu bikin seperti ini, itu sudah sesuai ya, kelihatan tuh ya, update citation bibliografi ada, caranya ada ya. Kemudian nanti kalau pengen lihat bentuknya misalnya seperti apa, daftar isinya ada juga ya, jadi kelihatan lebih enak. Kalau dosen menguji itu kelihatan kok kalau udah dibikin mana yang fasilitas Word ya, yang bikinnya itu manual, bikinnya masih manual.
contohnya yang punya Fauzia nih cukup rapi, jadi nggak ada yang saya bilang ya, kalau udah dibikin pakai Word kelihatan nih, kalau kita klik gini tuh lihat ya, ada logonya seperti ini nih ya, ada ikonnya nih ya, dan ini nggak mungkin salah ya. Gambar 21 kerangka pemikiran pasti halaman 16, pasti itu ya, karena dia langsung update. Tabel halaman pustaka nih contohnya, ini daftar isi, maaf, daftar isi ya, sudah ada. Dan kita nggak repot lagi dengan ini mencong-mencong kanan kiri ya. Terus formatnya udah lihat, huruf besar huruf kecilnya udah sesuai, huruf boldnya ya dibesarkan ditebalkan dengan huruf yang tipisnya ya, yang biasa. Mereka udah kualitas MS Word untuk daftar isi dan daftar pustaka. Lebih mudah kalian saat. Oke, nah ini ada linknya ya. Nah buat teman-teman nanti yang mau pingin ininya saya, PowerPoint-nya saya ini, nanti silakan aja japri, nanti saya kirim ke WA kalian ya. Kemudian presentasi sidang. Nah, pada saat sidang itu ada 3 dosen penguji ya, terdiri dari ketua 1 orang dan anggota sidang ya, itu ada 2 orang, jadi total ada 3 penguji. Nah, waktu presentasi biasanya 15 sampai 30 menit. Waktu presentasi ya, usahakan yang penting-penting aja, biasanya tentang bab 1 ya, terus sedikit tentang teori, metode yang kamu gunakan, langsung ke hasilnya seperti apa ya. Nah, di situ nanti akan banyak di prakteknya nih. Kalau kamu misalnya bikin sistem apa yang kamu buat itu dipraktekkan, dibuat dalam satu siklus, mulai dari depan sampai akhir itu seperti apa ya. Jadi kalau total sidang itu kurang lebih, kalau kita ambil maksimumnya ya 1,5 jam nih, 60 sampai 30 menit ya. Paling cepat ini 45 menit paling cepat, paling lama adalah 1,5 jam. Nah, itu adalah waktu sidang. Nah, penilaian sidang yang perlu harus kalian pahami adalah penulisan skripsi itu skornya 20-30%. Nah, tadi ya, jadi kalau skripsinya kamu bagus ya, skripsinya kamu penulisannya rapi, terus kelihatan fontnya ya, bukan copy paste ya. Kadang-kadang kan copy paste fontnya beda-beda ya, ukuran juga beda-beda, terus paragrafnya juga spasinya pasti loncat-loncat. Nah, itu kelihatan tuh dari penulisan skripsi. Itu skornya 230 ya. Kemudian presentasi, nah pembawaan pada saat kamu sidang ya, itu 10 sampai 20%. Kemudian penguasaan teori dan praktek ini 20 sampai 50%. Kenapa di sini besar? Karena disinilah kamu menguasai program atau kamu menguasai skripsi kamu, di sini kelihatan nanti ya. Jadi tidak mengabaikan yang ini, karena ini cukup besar poinnya ya. Kalau presentasi dosen pembimbing dosen penguji biasanya tahu lah, mahasiswa biasanya gugup ya. Kalian biasanya kan gugup ya, biasanya skornya di antara segini lah, makanya nggak besar-besar. Tapi poinnya di sini, makanya poin seperti ini harus kamu ambil nih ya. Teknik, teori dan praktiknya harus kamu kuasai, sama penulisan skripsi harus bagus. Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Yang ingin bertanya silakan. Buat mungkin untuk yang